Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Sehat Bang Dula di mana nih hari ini Bang Dula? Alhamdulillah, saya sedang di Cimahi, Bandung ini. Masya Allah. Jam 8 ini saya harus mengisi acara di peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di kantor pajak Cimahi. Makanya saya minta majikan betul. Bisa buat Bang Dula sama kita semua. Yang penting waktunya tidak dikorupsi, itu yang penting. Bang Dula, ya memang nih hari korupsi, entah apa akan disampaikan oleh Bang Dula nanti. Tapi macam apa ini Bang ya? Polri memang Pak Sigit ini membuat terobosan luar biasa, tapi jadi kita macam Hong Kong ya, satu negeri dua sistem. Padahal ini kan dalam satu payung negara. Dan hari ini juga ada berita di Koran Republika atau pemberantasan korupsi harus dibenahi. Masih apa kita lagi orang bilang tuh suka lupa itu insomnia apa ya. Belum lama ini kan ada aturan yang memperlemah itu KPK atau apa saya tidak ngerti. Belum lagi masalah-masalah lain, juga ada buku nih. Ini ada baru lagi namanya nih kalau kleptokrasi. Satu lagi masalah. Mungkin Bang Dula bisa menerangkan ke pendengar radio, membuat pencerahan di pagi hari ini. Silakan Bang Dula di hari yang mulia ini. Ya, jadi persoalan permintaan dari Kapolri terhadap saudara Novel dengan teman-teman untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi. Pertama harus diketahui bahwa ketika KPK baru didirikan tahun 2004, indeks persepsi korupsi di dunia itu untuk Indonesia hanya 1,9. Masya Allah. Dan kemudian setelah KPK naik terus dan kemudian 2 tahun terakhir itu mencapai 4,1. Jadi secara gradual itu naik. Tapi begitu KPK diamandemen undang-undangnya dan dipimpin oleh pimpinan KPK sekarang, itu anjlok. Sekarang menjadi 3,9. Jadi turun 2. Bahkan kemudian sedihnya kita itu di bawah Timur Leste. Dan persepsi korupsi kita itu. Nah, karena gara-gara undang-undang KPK di amandemen seperti itu. Nah, jadi indeks persepsi korupsi itu indikator yang digunakan oleh dunia untuk menentukan satu negara itu korupsi atau tidak. Tapi harus diingat bahwa namanya persepsi. Jadi persepsi itu ya persepsi, belum tentu itu faktual. Nah, apa faktor-faktor yang mengakibatkan kemudian persepsi itu? Pertama adalah dari pertimbangan orang di bidang pengusaha, kegiatan ekonomi, perdagangan, dan seterusnya. Kedua, dalam konteks layanan publik. Nah, layanan publik yang paling diutamakan itu berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan usaha, berkaitan dengan perdagangan. Nah, sehingga kalau layanan publik itu bagus, sehingga kemudian para pengusaha, para pedagang itu merasa mereka nyaman, maka indeks persepsi korupsi itu akan naik. Artinya bahwa negara itu bisa mempunyai tingkat korupsi yang rendah. Katakanlah seperti Singapura itu tertinggi kedua di dunia, artinya 9, sekian. Jadi dari 1 sampai 10, 1 itu paling korup, 10 itu paling bersih. Nah, Singapura itu 9, sekian. Nah, kita itu 3,9. Malaysia itu 5, sekian. Brunei 5, sekian, dan seterusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi itu maka harus layanan publik diperbaiki. Layanan publik itulah yang kemudian KPK tahun 2005 ditakdirkan, pimpinan KPK waktu itu mengamanahkan saya untuk menyusun reformasi birokrasi itu. Setelah pimpinan ketemu dengan Presiden SBY, maka saya membuat 4 pilar reformasi birokrasi. Pertama SDM, kedua remunerasi, ketiga IT, dan keempat pengelolaan aset negara atau aset daerah. Kenapa SDM itu menjadi penting? Karena sebagai seorang Muslim, saya yakin betul bahwa Quran itu tidak pernah berbohong. Karena itu maka harus pertama itu SDM. Wahyu pertama itu bukan kewajiban salat, bukan kewajiban saum, bukan kewajiban haji dan lain, tapi kewajiban belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa
khalaq insana min 'alaq, iqra'ul aqram allazi 'allama kalam, alam insana ma lam ya'lam. Jadi perintah belajar, maka SDM itu yang menjadi penting. Fakta di lapangan waktu itu 2005 itu Menpan mengatakan bahwa dari 3,7 juta PNS kita itu 65% itu pegawai administratif. Cuma 30% pegawai fungsional. Nah, pegawai administratif itu adalah pegawai melaksanakan kerja berdasarkan perintah atasan. Jadi kalau ada atasan, kita datang ke kantor-kantor itu sibuk mereka. Tapi kalau tidak ada atasan, ya mereka main game, isi teka-teki, ngobrol dan seterusnya. Nah, karena itu best practice di dunia, pegawai fungsional itu harus 70%. Nah, hanya pegawai administrasi 30%. Nah, kita terbalik. Karena itu maka kita ubah, harus pegawai fungsional itu ya 70%, pegawai administrasi 30%. Nah, itu jadi SDM yang problem. Nah, SDM kita itu sekarang itu kan luar biasa rendahnya. Human Development Index manusia Indonesia, kita itu berada pada urutan kelima di Asia Tenggara. Yang pertama itu Singapura, yang kedua Brunei, yang ketiga Malaysia, yang keempat Thailand, baru kita kelima. Baru kemudian remunerasi. Remunerasi itu adalah bagaimana penghasilan seseorang itu mencukupi kebutuhannya. Kata Rasulullah, bayarlah upah buruhmu sebelum keringat di badannya kering. Nah, karena itu maka pada zaman itu PNS itu 1 bulan itu mati 3 kali. Kenapa? Karena gaji dia terima itu hanya untuk 10 hari. Sudah itu bagaimana dia survive 10 hari kedua bergantung dari tingkat kreativitasnya. Makin tinggi jabatannya, makin tinggi kreativitasnya. Itulah maka Profesor Sumitro almarhum mengatakan pada waktu itu setiap tahun itu 30% anggaran rutin bocor karena akibat daripada penggunaan dana-dana non-budgeter seperti itu. Baru yang ketiga itu IT. IT itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran wahyu pertama itu. Bagaimana Allah mengajarkan manusia dan perantaraan kolam. Jadi itu IT. Sehingga dengan begitu maka dengan IT KPK bisa tangkap menteri, gubernur, bupati, wali kota, ketua DPR, ketua MK dan seterusnya. Nah, karena IT yang dipunyai KPK itulah maka kemudian dalam amandemen Undang-Undang KPK disebutkan bahwa untuk OTT harus KPK mendapat izin dari Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas itu ditentukan oleh Presiden. Sehingga bagaimana KPK bisa meng-OTT Presiden, Menteri, dan seterusnya kalau misalnya harus dapat izin dulu dari pengawas. Yang dipengawas itu dilantik oleh Presiden. Sehingga tidak mungkin bagaimana KPK meng-OTT Presiden, Wakil Presiden, seterusnya. Nah, itulah sekarang yang menjadi kelemahan KPK. Sehingga dari 4,1 indeks persepsi korupsi itu turun menjadi 3,9 sekarang. Sekarang itu. Dan itu akan makin turun lagi dengan kondisi hari ini. Soal pandemi, soal COVID-19, itu tambah parah, tambah parah. Sehingga saya kira mungkin tahun depan bisa sampai 3,7 atau turun lagi seperti itu. Nah, oleh karena itu saya sambut gembira ide Kapolri untuk memfungsikan mereka seperti itu, tapi harus dengan catatan bahwa kalau di KPK itu dalam kode etik dan SOP KPK disebutkan pegawai dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di ASN itu tidak ada kata tidak. Di ASN itu siap laksanakan. Jadi kalau itu yang akan diterapkan di Kapolri dengan undang-undang ASN, sedangkan orang-orang KPK sudah terbiasa dengan mengikuti aturan, SOP dan seterusnya, maka saya khawatir kemudian apa yang diinginkan Kapolri itu tidak tercapai. Bahkan mungkin tidak terlalu lama, mungkin ada yang kemudian keluar dan seterusnya seperti itu. Karena budayanya beda. Kecuali kepolisian ikut budaya KPK. Jadi ASN sebagai satu guideline, tapi kemudian operasional itu sesuai dengan budaya kerja yang ada di KPK, bahwa pegawai hanya melaksanakan sesuatu berdasarkan peraturan perundang yang ada. Kalau tidak, itu tidak boleh seperti itu. Itu soal keinginan dari Kapolri untuk pegawai-pegawai KPK atau mantan pegawai KPK meningkatkan
indeks persepsi korupsi. Itu Mas. Iya, Bang Dullah, ini hari ini juga ya hari saya benar pengen tanya lagi nih komentar Bang Dullah tentang kleptokrasi yang disampaikan Rizal Ramli. Apakah kita sudah sampai sedemikian, Bang Dullah? Kleptokrasi ini budaya. Iya. Maaf nih dalam. Jadi berkaitan dengan apa yang sekarang itu, apakah itu oligarki, kleptokrasi dan seterusnya, itu disebabkan karena pada masa COVID-19 ini mereka semua menggunakan kesempatan. Yang kasus misalnya mantan Mensos yang dalam waktu hanya 7 bulan itu bisa meraup 17M karena bagaimana oligarki yang menguasai kondisi di mana kemudian mereka itu adalah orang-orang partai, lantas kemudian materi seperti itu, maka kemudian akhirnya ya seperti itu. Seperti itu. Sehingga dengan demikian maka akhirnya terjadilah apa yang kasus mantan Menteri Sosial seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bahwa ketika soal PCR ini berkembang menjadi satu isu sentral, maka kemudian diketahui bahwa Menteri BUMN yaitu Erick Thohir mengatakan bahwa penentuan harga PCR itu juga dengan sepengetahuan Presiden. Berarti Presiden juga ikut terlibat. Kalau kita berdasarkan KUHP, maka di dalam undang-undang hukum pidana itu disebut dengan ikut serta. Artinya Presiden itu ikut serta atau misalnya Presiden itu yang menginstruksikan. Artinya kalau Erick mengatakan sepengetahuan Presiden itu adalah hanya dia melaporkan kepada Presiden atau dia melaksanakan perintah Presiden. Maka kemudian dalam pasal undang-undang pidana itu ada yang disebut sebagai inisiator atau perintah atau membantu atau ikut serta. Nah, kalau ini dibawa ke pengadilan atau maka kemudian itu harus diproses. Apakah ide itu datang dari Erick dengan Luhut sebagai pimpinan dalam soal COVID-19 ini, sehingga kemudian hanya melapor kepada Presiden, maka kemudian Presiden itu sebagai ikut serta. Dalam pidana itu terkena karena ikut serta. Seharusnya kalau Presiden tahu bahwa itu salah, Presiden harus cegah. Tidak boleh seperti itu. Nah, dalam soal itu maka kemudian kita lihat bahwa ada yang disebut dengan planning, perencanaan. Isu tentang COVID-19 itu akhir 2019. Bahwa itu berasal dari Wuhan di Cina. Seharusnya kemudian pemerintah sudah mengantisipasinya dengan apa yang kita kenal dalam teori manajemen, yaitu bagaimana planning, kemudian actuating, organizing, kemudian monitoring. Tapi kemudian pimpinan-pimpinan Indonesia waktu itu, para menteri bahkan wakil presiden mengatakan Indonesia tidak akan kena COVID-19 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah terjadi maka kemudian akhirnya seperti itu. Nah, ini yang digunakan sebagai bisnis. Dalam pengamatan saya kalau berdasarkan hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang sahih bahwa taun atau yang disebut wabah itu tidak bersifat internasional, hanya berada pada satu daerah tertentu, satu negara tertentu, provinsi tertentu, bukan secara internasional. Sekarang ini bersifat internasional, berarti ini skenario, artinya dibuat dan seterusnya. Sehingga dengan begitu maka kemudian akhirnya merupakan satu proyek bisnis yang sedemikian rupa sehingga mulai PCR 3,5 juta. Saya ingat mulai 3,5 juta, kemudian 3 juta, kemudian 2,5 juta. Saya ingat anak saya mau berangkat ke Malaysia itu 1,9 juta. Baru turun baru sampai sekarang setelah ada reaksi yang luar biasa itu 275.000 dan seterusnya. Nah, ini adalah peran oligarki dan kleptokrasi seperti itu yang kemudian untuk menyelesaikannya maka tidak ada pilihan lain, harus kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli supaya kemudian partai-partai itu ditata
organisasi ditata, kantor-kantor ditata, dan itulah yang sebenarnya inti daripada apa yang dimaksudkan oleh Kapolri itu, bahwa untuk meningkatkan IPK Indonesia maka harus melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu adalah bagaimana mengangkat orang yang punya kompetensi, punya skill, punya perilaku sehingga kinerja naik. Untuk itu maka kemudian partai politik itu mengajukan caleg, mengajukan calon gubernur, bupati, wali kota, presiden. Orang-orang yang punya kompetensi, punya skill, punya ability, kemampuan, dan punya attitude atau akhlak. Kalau itu maka secara bertahap bisa dihindari. Sehingga kemudian apakah oligarki, apakah patri seperti itu bisa dihindari. Itu Mas. Iya, luar biasa Bang Dullah. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini sudah jadi pencerahan. Selamat melanjutkan perjalanan. Mohon maaf mengganggu kami di perjalanan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.